Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hairun Nisa. Saya merupakan CGP Angkatan 6 dari UPTD SMP Negeri 1 Seidadap, Kabupaten Asahan. Hari ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3. Yang pertama, diferensiasi konten terkait apa yang kita ajarkan pada murid. Yang kedua, diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memahami materi. Dan yang ketiga, diferensiasi produk terkait bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Identifikasi kebutuhan belajar murid. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar murid yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Contoh perspektif yang terdapat dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Yang pertama bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, dan lambat, cepat. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif, yaitu sebagai minat situasional dan sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu tenang, atau lain-lainnya. Yang kedua, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu visual yang artinya belajar dengan melihat. Misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, ataupun grafik organizer. Auditory, belajar dengan mendengar. Misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, ataupun mendengarkan musik. Dan yang terakhir, kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan.
Misalnya, bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematika. Kaitan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yaitu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Kaitan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Kaitan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dengan visi guru penggerak yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Yang terakhir, kaitan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Sekian presentasi dari saya. Thank you. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.